Fang Yu berkata dengan dingin. Tidak, apa yang aku katakan itu benar. Kaisar Black Mountain segera berkata. Fang Yu melirik Kaisar Black Mountain, lalu memandang sekeliling dengan mata dingin. Memanggil. Kemudian, dia menjalankan hukum ruang angkasa dan bergegas menuju utara dengan kecepatan tercepat. Dalam sekejap, dia menghilang di kota pegunungan yang berantakan. Masih ada keheningan di kota pegunungan sampai lebih dari 10 detik setelah Fang Yu pergi. Kaisar Black Mountain berdiri di udara, luka-lukanya dengan cepat sembuh. Ia menoleh dan melihat ke arah yang ditinggalkan Fang Yu. Surga, yang mulia, haruskah kita pergi ke laut sumber bumi? Saat ini, sekelompok pria berjubah hitam melangkah maju dan bertanya dengan suara gemetar. Ledakan, Kaisar Black Mountain mengayunkan lengan kanannya ke belakang dan menghanyutkan sekelompok pria tersebut. Aku melawan umat manusia ini, kenapa kamu tidak membantuku? Kaisar Black Mountain mengertakkan gigi dan meraung marah. Kelompok bawahan ini jatuh ke tanah dan terluka parah, dan mereka sudah tidak mampu menjawab pertanyaannya. Kaisar Gunung Hitam tidak berbicara lagi, hanya menatap ke arah yang ditinggalkan Fang Yu, seolah memikirkan sesuatu. Aku masih pergi ke Di Yuanhai. Setelah beberapa saat, ia mengangkat kepalanya dan berkata dengan dingin, kamu, lanjutkan. Wow, kemudian Kaisar Black Mountain bergegas menuju utara, dengan kecepatan yang sama, meninggalkan bayangan hitam di udara. Fang Yu bergegas maju menuju utara, terbang melintasi medan yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Dan di atas wilayah tersebut, terdapat wilayah yang diduduki oleh berbagai kelompok atau kekuatan etnis. Namun, Fang Yu tidak memperhatikan mereka, tetapi bergerak maju dengan kecepatan tercepat. Di jalan, dia masih ragu dengan kata-kata yang diucapkan Kaisar Black Mountain. Bisakah peninggalan kuno yang ada di dunia ini benar-benar menarik puluhan kekuatan di sekitarnya untuk menjelajahinya? Apalagi bagaimana ia mengetahui bahwa warisan berkaitan dengan kekuatan umat manusia. Tahukah Anda, ras manusia adalah ras kelas 10 di benua Yunyu, dan dalam hal reputasi dan status, ia bahkan tidak sebaik binatang. Suku manapun yang menyebut ras manusia penuh dengan hinaan dan hinaan. Lalu, jika ada warisan yang ditinggalkan oleh ras manusia, maka reaksi suku tersebut harusnya mencibir, bukan terburu-buru. Hal ini jelas agak kontradiktif. Mungkinkah Kaisar Gunung Hitam mengarang informasi seperti itu untuk menyelamatkan nyawanya dan mengalihkan perhatian Fang Yu? Tapi Fang Yu telah memperingatkan Kaisar Black Mountain, dan dia tidak melihat jejak kebohongan dalam ekspresi Kaisar Black Mountain. Dengan asumsi apa yang dikatakan Kaisar Montenegro itu benar, dari mana datangnya berita tersebut? Saya berjalan terlalu cepat, saya lupa menanyakan pertanyaan ini. Fang Yu mengetuk keningnya. Segera, dia menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, karena dia mendengar berita seperti itu, dia harus pergi ke Di Yuanhai untuk berjalan-jalan. Situasi spesifiknya akan diketahui pada saat itu. Memanggil, cahaya keemasan melintas di udara, dan itu berlalu dengan cepat. Tak lama kemudian, Fang Yu melihat pegunungan pertama di depannya. Tak heran jika Kaisar Montenegro menyebutnya pegunungan Liantian, ketinggiannya memang cukup mencengangkan. Diperkirakan secara kasar, tingginya mungkin tidak kurang dari 10.000 meter. Wow, Fang Yu naik ke atas, ingin terbang langsung melintasi pegunungan. Namun, ketika dia ingin menaikkan ketinggian di depan gunung, dia merasakan tekanan yang diberikan oleh langit. Tekanan ini sangat berat, seperti menekan seluruh pegunungan di depannya dengan punggungnya. Jika seorang beku biasa terkena tekanan tingkat ini, jika tubuhnya tidak cukup kuat, dia mungkin akan hancur berkeping-keping. Jika tubuhnya cukup kuat, ia harus jatuh ke tanah. Hanya Fang Yu yang secara paksa berhasil menahan paksaan ini, tetapi dia tidak jatuh setengah meter. Kakak, tubuh Fang Yu bersinar dengan cahaya keemasan, melawan tekanan dari langit. Semakin tinggi tekanannya, semakin kuat tekanannya. Fang Yu dengan paksa mendorong jarak 2 atau 3 meter, merasakan tekanannya telah mencapai titik ekstrim. Tampaknya bukan lagi kekuatan tertentu yang menekannya di langit, melainkan langit-langit suatu ruang. Apakah ini menggunakan hukum ruang angkasa untuk menekannya? Hanya dengan tidak membiarkan makhluk melintasi gunung ini dari tempat yang tinggi. Bagaimana cara melewatinya? Fang Yu mengerutkan kening, bertanya-tanya dalam hatinya. Saat ini, Fang Yu berada sekitar 5 hingga 600 meter dari puncak gunung. Tapi pada jarak 500-600 meter ini,
ia ditekan sampai mati, mencegahnya untuk berbalik dari atas. Lupakan saja, tidak peduli bagaimana makhluk lain melintasi pegunungan ini, aku akan menggunakan caraku sendiri. Fang Yu berkata dalam hatinya. Wow, Fang Yu tidak naik lebih jauh, tetapi bergegas menuju ke arah batu itu. Ketika dia hendak memukul batu itu, dia mengangkat tangan kirinya dan menghancurkannya dengan satu pukulan. Ledakan, kekuatan yang menakutkan menyebabkan batu di depannya runtuh seketika, langsung membuat lubang besar. Seluruh pegunungan di dekatnya berguncang. Dengan ketebalan ratusan meter, itu tidak bisa menahan kekuatan pukulan ini. Wow, Fang Yu melewati lorong yang hancur, begitu saja, melintasi pegunungan pertama. Ada dua gunung lagi seperti ini. Fang Yu menyipitkan mata, mempertahankan kecepatan aslinya, dan bergegas ke depan. Laut asal terletak di tengah dataran besar, itulah namanya. Wilayahnya sangat luas, setara dengan wilayah 4 atau 5 suku bangsa kelas 7. Salah satu ciri laut sumber adalah warna air lautnya sangat terang, hampir menampakkan warna yang benar-benar transparan, sangat jernih, asalkan penglihatannya cukup baik, makhluk-makhluk di laut di bawah beberapa ratus meter dapat melihatnya. Wilayah laut yang terletak di tengah daratan ini juga dihuni oleh 3 suku besar. 3 suku besar yang termasuk dalam keluarga besar laut, yaitu babon, ulat sutra api, dan blue jay. Ketiga suku ini membagi laut sumber bumi menjadi 3 bagian yang bisa dikatakan tripartit. Dan suku marga laut sangat memusuhi orang asing dan sangat sulit bergaul. Oleh karena itu, tidak banyak kelompok etnis yang mendekati laut sumber bumi pada hari-hari biasa. Terkadang Anda perlu melewatinya saat lewat, alih-alih melewati sumber laut, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Namun dalam beberapa hari terakhir, banyak kekuatan telah membentuk tim untuk mendekati laut sumber bumi. Tanpa dia, hanya untuk warisan kuno dunia masa kini. Warisan ini terletak di tengah laut sumber bumi, tempat 3 kelompok etnis besar di laut sumber bumi bertemu satu sama lain. Kawasan yang selama ini tidak lebih dari 3 km ini bisa dikatakan sebagai kawasan yang relatif kecil. Tapi ngomong-ngomong, sejak seminggu lalu, tempat ini memancarkan cahaya terang langsung ke awan. Semburan aura kuno dilepaskan dari area ini, dan kecemerlangan cahaya yang berharga ini dapat terlihat meskipun jauh dari sumber bumi. Alhasil, berita tersebut menyebar dengan cepat. Alhasil, menarik perhatian beberapa etnis di sekitarnya. Kelompok etnis ini telah mengirimkan elitnya ke Diyuanhai, ingin mendapat bagian. Bagaimanapun, ini adalah warisan kuno. Siapa yang tidak ingin mendapatkan keuntungan darinya? Hanya saja kekuatan etnis ini semuanya siap untuk apa pun. Bagaimanapun, cahaya berharga ini muncul di laut sumber bumi, dan bagi 3 kekuatan utama di laut sumber bumi, ini adalah yang pertama membuat bulan berada di dekat air. 3 kelompok etnis utama dari marga laut besar ini harus menjadi kekuatan yang paling mungkin diwariskan. Tapi tak disangka, 2 hari kemudian, ada kabar mengejutkan. 3 suku besar di Diyuanhai memang memimpin pengiriman timnya ke dalam warisan untuk mencari warisan. Akibatnya, seluruh pasukan dimusnahkan, dan tidak satu pun dari 3 kelompok suku yang bisa keluar. Berita itu keluar dan menimbulkan sensasi yang luar biasa. Dilaporkan bahwa para pemimpin 3 kelompok etnis besar sangat marah, dan sekali lagi mengirimkan tim kedua. Kali ini, setelah menunggu selama 2 hari, hanya 1 biksu dari suku Huokan yang lolos. Namun, dia sudah menderita luka fatal, dan dia tidak diselamatkan setelah keluar. Dia meninggal dalam waktu 1 jam, dan satu-satunya yang selamat yang lolos, hanya menyisakan setengah kalimat yang tidak jelas. Ras manusia, warisannya adalah ras manusia. Kalimat ini tidak diucapkan, tidak ada yang tahu apa yang akan dia katakan, mati begitu saja. Cara kematiannya juga cukup aneh, tubuh perlahan-lahan menghilang dari atas ke bawah, dan akhirnya berubah menjadi debu, terbang menjauh. Pada titik ini, warisan dari hadiah mendadak ini benar-benar terkenal. Pada awalnya, hanya beberapa kelompok etnis di sekitar Diyuanhai yang mengetahui berita tentang warisan tersebut, dan segera menyebar ke puluhan kelompok etnis di sekitar untuk mendengarnya. Setelah itu, semua suku mengirimkan tim ke laut sumber bumi, ingin memasuki tanah warisan dan berbagi sepotong kue. Mengenai bahayanya, semua kelompok etnis besar juga menyadarinya. Hanya saja, kekayaan dalam bahaya. Semakin berbahaya tempat warisannya, semakin tinggi kemungkinan mendapatkan harta karun yang tiada taraf.
Ini adalah hukum besi sejak zaman kuno. Oleh karena itu, meskipun mereka mengetahui bahwa ada banyak bahaya di tempat warisan, kelompok etnis besar tetap berbondong-bondong ke sana, dan tidak ada gunanya mundur. Sebaliknya, itu adalah 3 kelompok etnis utama di Laut Asal Bumi. Setelah 2 kekalahan, mereka tiba-tiba terdiam, dan mereka tidak mengirimkan tim ke tanah warisan. Sepertinya, sudah menyerah dan tidak mau melakukan pengorbanan yang tidak perlu. Situasi ini juga membingungkan banyak kelompok etnis. Menyerah setelah gagal 2 kali. Kenapa ini? Warisan kuno semacam ini tidak akan pernah bisa ditemui, muncul di tempat-tempat seperti Laut Sumber Bumi. Ini setara dengan kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada 3 kelompok etnis besar. Mereka bisa memasuki tanah warisan lebih cepat dari ras lain dan mendapatkan keuntungan. Tapi, menyerah begitu saja. Ketika suku lain datang ke Laut Sumber Bumi, keunggulan 3 suku besar di Laut Sumber Bumi tidak akan ada lagi. Namun, 3 kelompok etnis besar di Laut Sumber Bumi tidak lagi beraksi. Mereka bahkan sepertinya sudah menghilang. Setelah itu, beberapa kekuatan etnis memasuki laut asal dan kemudian masuk ke tanah warisan. Mereka tidak menemui kendala apapun, bahkan makhluk dari 3 suku besar pun tidak melihatnya. Ini adalah situasi yang sangat aneh. Namun saat ini, pandangan sebagian besar kelompok etnis terfokus pada warisan, dan mereka tidak terlalu peduli dengan perilaku aneh 3 kelompok etnis besar di Laut Sumber Bumi. 3 suku besar tidak punya nyali, mereka berbeda. Jadi, baru-baru ini, satu demi satu tim telah memasuki tanah warisan. Cahaya berharga di tengah sumber laut masih bersinar, bahkan mencapai tingkat menyilaukan. Nafas kuno menyelimuti kuartet. Wow, saat ini, tim lain datang ke tanah warisan. Mereka mengenakan jubah merah dengan 2 tanduk berdaging menonjol dari dahi mereka. Mereka tinggi dan kuat. Bagian depan adalah tempat warisan. Aku tidak bisa memenuhi kepercayaan Raja Surgawi Yuan, dan harus membawa kembali harta tak tertandingi kepadaku dari badak surgawi. Kata biksu berkepala itu dengan keras. Ya, di belakangnya, 30 pria menjawab serempak. Wow, kemudian, di bawah kepemimpinan pemimpin itu, tim dari badak langit ini memasuki area yang tertutup oleh pancaran cahaya dan menghilang. Keheningan dipulihkan di sekitar. Wow, setelah beberapa saat, di laut di luar Bao Guang, beberapa kepala terjulur. Kepala mereka penuh rambut hitam dan sangat tajam, seperti landak. Mereka semua melihat ke samping Bao Guang, dan mata kecil mereka bersinar dengan cahaya dingin yang luar biasa. Semakin banyak orang yang mencari kematian, dan mereka masih ingin membawa kembali harta karun yang tiada taranya. Itu hanya akan membawa bencana bagimu. Salah satu makhluk itu berkata dengan nada rendah dan suram. Wow, jarak antara ketiga gunung tersebut lebih jauh dari yang dibayangkan. Ketika Fang Yu melintasi pegunungan ketiga, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Ia terus terbang ke depan sejauh 3 atau 4.000 mil, dan akhirnya melihat lautan luas di hadapannya. Sekilas, tidak ada akhir yang terlihat. Dan wilayah laut ini berbeda dengan wilayah laut biasa, airnya sangat jernih. Ini adalah Laut Asal Bumi. Fang Yu terbang tepat di atas laut dan melihat ke bawah. Fang Yu dengan cepat mengangkat kepalanya, karena dia merasakan nafas datang dari kejauhan. Ke depan, saya bisa melihat seberkas cahaya. Meski jaraknya sangat jauh, karena biksu tersebut memiliki kemampuan sensorik super, dia bisa menangkap seberkas cahaya yang membumbung ke langit dengan penglihatannya. Disitulah warisan itu muncul. Mata Fang Yu bersinar, dan dia dengan cepat bergerak menuju langit. Desir-desir, Fang Yu bergerak cepat di atas Laut Sumber Bumi, dan energi sebenarnya yang dilepaskan dari tubuhnya menyebabkan gelombang besar di laut di bawah. Saat dia semakin dekat, dia bisa merasakan nafas kuno semakin dekat. Dan cahaya berharga yang membubung ke langit semakin besar dan semakin menyilaukan. Segera, Fang Yu tiba di daerah yang hanya berjarak sekitar 200 meter dari Bao Guang. Dia tidak melanjutkan ke depan, tetapi berhenti dan melepaskan kesadaran spiritualnya untuk mengamati cahaya yang berharga ini. Bao Guang adalah tempat warisan, tidak mungkin sekecil itu. Interiornya harus menjadi ruang yang mandiri. Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan hatinya berkata, dia ingin menggunakan akal ilahi untuk menyerang cahaya harta karun, tetapi ketika akal ilahi menyentuh lapisan luar cahaya, dia terjun ke dalam kegelapan. Agak aneh, meski aura ini kuno, namun juga mengandung rasa dingin yang sangat samar.
Tidak terasa seperti warisan biasa. Fang Yu mengangkat kepalanya lagi dan melihat seberkas cahaya yang melesat ke langit. Mengenai warisan ini, kabar yang didapatnya hanyalah beberapa kata sederhana dari Kaisar Montenegro. Warisan kuno yang berhubungan dengan umat manusia. Detail spesifiknya tidak akan diketahui sampai setelah masuk. Fang Yu melanjutkan ke depan dan mencapai posisi kurang dari 100 meter dari bawah guang. Saat ini, nafas menjadi lebih jelas. Bukan aura kuno yang terlihat di permukaan, melainkan aura dingin dan dingin yang bercampur dalam aura kuno. Udara dingin seperti ini berbeda dengan udara dingin biasanya, bisa membuat Fang Yu merasa tidak nyaman. Nafas dingin menerpa, seolah-olah ada jarum racun halus yang tak terhitung jumlahnya di punggung, membuat bulu kuduk berdiri dan tidak nyaman. Nafas seperti ini benar-benar tidak normal, dan terasa familiar. Kapan kamu menemukannya? Fang Yu mengerutkan kening. Ledakan. Pada saat Fang Yu masih berpikir, semburan kekuatan besar tiba-tiba meledak dari laut di bawah. Air laut mengembun menjadi tangan raksasa, menggenggam Fang Yu dari udara. Boom! Dengan ledakan keras, tangan raksasa ini berubah menjadi pusaran besar di udara lagi, dengan paksa menyeret Fang Yu ke dasar laut. Boom! Fang Yu langsung ditarik ke bawah permukaan laut, dan diseret oleh kekuatan besar hingga jatuh tanpa batas. Selama proses ini, Fang Yu ingin melepaskan diri, tetapi tiba-tiba terdengar suara rendah dari telinganya, "Apakah kamu manusia?" Mendengar pertanyaan ini, Fang Yu menoleh dan melihat ke samping, cahaya tajam melintas di pupilnya, dan menjawab, "Saya adalah ras manusia, ada apa?" "Manusia, kemarilah," kata suara rendah itu. Desir, Fang Yu ditarik oleh kekuatan besar dan terus jatuh dengan tajam. Ledakan, ketika saya mencapai titik tertentu, saya hanya merasakan kaki saya telah menginjak tanah, tiba-tiba berhenti dan terus terjatuh. Fang Yu melihat ke depan dan menemukan bahwa dia telah tiba di sebuah istana di dasar laut. Istana ini memiliki penampilan kristal, dan penglihatannya samar-samar bersinar, dan terlihat sangat indah. Di depan Fang Yu, berdiri sekelompok monster dengan rambut biru dan wajah seperti burung gagak, tetapi dengan tinggi 4 atau 5 meter. Pada saat ini, monster-monster ini sedang menatap Fang Yu dengan mata suram. "Kamu dari kelompok etnis apa?" Fang Yu bertanya dengan cemberut. "Kami adalah Blue Jays, dan laut ini berada di bawah kendali kami." Blue Jays maju ke depan dan menjawab dengan dingin, "Anda adalah ras manusia, dan kami membutuhkan Anda melakukan sesuatu untuk kami." "Blue Jay, lakukan sesuatu." Fang Yu bertanya dengan mata sedikit bergerak, "Apa yang kamu lakukan?" "Di tempat warisan di depan, konon ada hubungannya dengan umat manusia." Blue Jay menuju berkata, "Kami telah mengirim tim untuk memasukinya sebelumnya, tetapi tidak satupun dari mereka bisa keluar. Hanya elit ras ulat sutera api yang lolos darinya, tetapi tidak berumur panjang." Dan elit ini mengungkapkan bagian penting informasi, yaitu, warisan itu berhubungan dengan umat manusia. Itu saja. Pantas saja Kaisar Black Mountain mengatakan bahwa warisan berhubungan dengan ras manusia. Benar saja, itu karena berita yang dibawakan oleh orang-orang yang masuk untuk menjelajah. Hanya saja, Fang Yu memandangi burung Blue Jay yang besar itu, mengangkat alisnya dan berkata, "Maksudmu, kamu ingin aku memasuki tanah warisan dan mencari informasi untukmu?" "Kami berspekulasi bahwa warisan di sini ditinggalkan oleh ras manusia tertentu di zaman kuno, dan warisan tersebut membatasi darah kelompok etnis, dan hanya ras manusia yang dapat dengan lancar mendekati warisan tersebut. Blue Jay memimpin, oleh karena itu, kita membutuhkan umat manusia untuk membuka jalan bagi kita. Ras manusia adalah ras kelas 10, dan warisan yang ditinggalkan umat manusia tidak ada nilainya. Mengapa Anda menginginkannya?" Fang Yu bertanya balik. Cahaya yang mekar dari tanah warisan menunjukkan bahwa ada harta karun yang tiada taraf di dalamnya. Blue Jay menuju berkata dengan lemah, "Kita perlu mendapatkan harta karun yang tiada taranya. Adapun kelompok etnis mana yang meninggalkannya, tidak masalah. Benar-benar ada harta karun yang tiada taranya, dan itu milikku. Apa hubungannya denganmu?" Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata. Mendengar kata-kata ini, kelompok Blue Jay lainnya tidak berbicara. Ledakan. Segera, paksaan yang mengerikan datang dari atas kepala Fang Yu. "Kakak." Pada saat yang sama, sejumlah besar air laut mengembun menjadi rantai, mengikat anggota tubuh Fang Yu. "Aku tidak membiarkanmu memilih, aku memerintahkanmu untuk membukakan jalan bagi kami." Burung Blue Jay yang lewat,
berkata. Dengan suara yang sangat dingin. Dia sama sekali tidak menempatkan Fang Yu di depannya. Mengenai tempat pewarisan, setelah bawahan marga Huokan keluar dan meninggal, ketiga kelompok besar pada dasarnya mencapai pemahaman diam-diam dan tidak lagi melakukan pengorbanan yang tidak perlu. Perhitungan mereka adalah, jika ada tim yang memasuki tanah warisan mendapat warisan, mereka akan merebutnya di luar. Siapapun yang dapat mengambilnya adalah pemiliknya. Adapun tempat warisan yang aneh itu, mereka tidak ingin memasukinya lagi. Anda tahu, tim yang mereka kirim 2 kali sebelumnya semuanya adalah tim terbaik. Kedua tim tersingkir, dan tidak ada satupun elit yang selamat. Hal ini menunjukkan bahwa bahaya yang ada di tanah warisan memang sulit diprediksi. Namun menyaksikan sebuah tim memasuki tanah warisan, kelompok Blue Jay yang bertugas menjaga di luar tanah warisan masih merasa resah. Mereka masih ingin mencoba memasuki tanah warisan. Setelah melihat Fang Yu muncul di laut, mereka mengenali Fang Yu sebagai manusia dari penampilannya. Alhasil, pemimpin kelompok Blue Jay ini memikirkannya. Karena warisan berhubungan dengan ras manusia, mengirimkan ras manusia ke dalamnya mungkin dapat menghindari banyak bahaya. Jadi mereka menyeret Fang Yu ke dasar laut, mencoba memaksa Fang Yu membuka jalan bagi mereka. Itu hanyalah ras manusia, mereka benar-benar tidak mempedulikannya. Mereka semua tahu bahwa di benua Yunyu, ras manusia kelas 10 hanya bisa terikat pada kelompok ras yang lebih tinggi dan menjadi budak. Kelompok etnis seperti itu, mereka memandang rendah dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Jika kamu tidak menuruti perintahku, aku akan membiarkanmu mati, kata Blue Jay yang berkepala dingin. Saat dia berbicara, pupil matanya bersinar dengan cahaya biru redup. Laut di sekitarnya tampaknya berada di bawah kendalinya, dan laut mengembun menjadi bilah tajam, mendekati Fang Yu dari segala arah. Semua bilah runcing mengarah ke kepala, leher, dan jantung Fang Yu, tetapi tidak menyerang secara langsung. Hanya kamu, yang berani menyuruhku melakukan sesuatu. Fang Yu berkata dengan mata dingin. Ledakan, Blue Jay yang berkepala dingin berhenti berbicara, mengangkat kaki kanannya, dan melambai ke depan. Bum-bum, bilah tajam itu langsung menembus bagian vital Fang Yu. Wajah Fang Yu tanpa ekspresi, dan tubuhnya mengeluarkan cahaya kemasan yang kuat. Ledakan, dengan suara keras, bilah tajam yang menusuk satu demi satu diledakkan oleh ki yang dilepaskan dari tubuhnya. Memanggil, pada saat yang sama, sosok Fang Yu melintas dalam sekejap, dan sekelompok burung Blue Jay bergegas maju. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang totalnya hanya ada 80 burung Blue Jay. Fang Yu muncul tepat di tengah-tengah kelompok burung Blue Jay. Melihat Fang Yu yang tiba-tiba muncul di hadapannya, burung Blue Jay di sekitarnya terkejut dan mundur, melepaskan napasnya sendiri pada saat yang bersamaan. Fang Yu memegang tangan kirinya, semburan cahaya ungu muncul dari atas kepalanya. Kekuatan 10.000 cara, berkah penuh. Ledakan, detik berikutnya, tangan kiri Fang Yu langsung menyentuh tanah. Banglong, kekuatan mengerikan membuat seluruh Crystal Palace berguncang dengan keras dan hancur seketika. Kekuatan 10.000 cara menyapu, menerbangkan banyak burung Blue Jay di sekitar Fang Yu. Kekuatan ini sangat kuat, dan tubuh Blue Jay yang lebih dekat langsung hancur, dan bahkan tidak ada kesempatan untuk berteriak. Memanggil, selama ledakan, Fang Yu menghindar lagi dan bergegas ke depan pemimpinnya. Dia mengulurkan tangan kirinya yang bersinar dengan cahaya ungu dan langsung meraih kepala pemimpinnya. Kekuatan 10.000 cara masih dilepaskan secara perlahan, dan kekuatannya luar biasa. Burung Blue Jay gemetar dan merasakan kematian yang mendekat. Sekarang, aku memerintahkanmu untuk melakukan sesuatu. Fang Yu mencibir. Bum bum bum. Seluruh Crystal Palace masih dalam proses penghancuran. Banyak elit Blue Jay yang mati, dan hanya pemimpin ini yang tersisa. Seluruh tubuhnya gemetar, dan dia tidak dapat membayangkan bahwa umat manusia yang dianggap remeh ini, akan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Ras manusia ini, di mana sakralnya? Mengapa dia memiliki kekuatan yang begitu kuat? Dia mampu membunuh begitu banyak elit Blue Jay dalam sekejap, dan dia hancur bersama istananya. Oke, sekarang jawab semua pertanyaanku. Jika kamu tidak menjawab satu pun, aku akan membunuhmu. Fang Yu memandangi burung Blue Jay di depannya dan berkata dengan dingin. Blue Jay gemetar, dan sangat ketakutan. 1/4 jam kemudian, Fang Yu kembali ke laut. Saat ini,
dia telah belajar dari Blue Jay saat tempat warisan ini muncul dan situasi dasar setelahnya. Belum ada jalan kembali, dan klan ulat sutra api yang melarikan diri dan mati juga menyebut klan manusia secara terpisah. Tempat warisan ini sungguh aneh. Mata Fang Yu berkedip-kedip, menatap jendela atap di depannya. Berdiri dalam posisi ini, perasaan tidak nyaman semakin terlihat jelas. Fang Yu menunggu di tempat beberapa saat sebelum bergegas maju. Wow, segera, dia memasuki cahaya. Pada saat melewati cahaya, dia merasakan seluruh tubuhnya ringan. Kekuatan hukum ruang menyelimuti dirinya. Bas, Fang Yu hanya merasakan tatapan tajam di depannya. Saat penglihatannya mulai pulih, kakinya sudah menginjak tanah. Cahaya di depannya perlahan menghilang. Fang Yu menemukan dirinya berada di gurun. Semua yang saya lihat di depan saya hanyalah pasir kuning, dan langit juga menunjukkan kuning redupnya matahari terbenam. Sekilas memang tidak ada ujungnya. Di atas gurun, selain bukit pasir yang bergulung-gulung, tidak ada lagi yang terlihat. Fang Yu melihat sekeliling, melepaskan kesadaran rohaninya, menyebar keluar. Pemandangan di dalam dan di luar radius 10 mil ada di matanya. Tidak ditemukan kelainan besar, namun, di tanah sekitar 5 km ke arah utara, dia melihat jejak kaki yang jelas terlihat. Jejak kaki ini sangat berantakan, jelas dalam jumlah besar, sampai ke utara. Mungkinkah tim yang masuk ke sini sebelumnya? Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan berkata dalam hatinya, mengapa mereka tidak memilih terbang di Yuki, tetapi berjalan di tanah berpasir ini. Wow, Fang Yu tidak memikirkannya terlalu lama, dan terbang menuju posisi di mana jejak kaki itu berada. Kecepatannya sangat cepat, dan dia jatuh ke pasir tepat sebelum jejak kakinya beberapa saat. Ketika dia berdiri di depan jejak kaki tersebut, Fang Yu tiba-tiba menyadari bahwa jejak kaki tersebut kurang tepat. Jejak kaki itu sendiri normal, dan sangat mirip dengan jejak kaki yang ditinggalkan manusia yang memakai sepatu. Meski berantakan, namun tapaknya belum lengkap, sepertinya hanya tersisa separuh tapaknya. Apalagi itu adalah jejak babak pertama. Kenapa ini? Fang Yu mengerutkan kening dan berjalan menyusuri jejak kakinya. Setelah itu, dia tiba-tiba berjinjit dan berjalan ke depan. Saat ini, jejak kaki yang ditinggalkannya sangat dekat dengan jejak kaki di depannya. Kenapa kamu mau berjalan berjinjit? Terlalu lambat untuk berjalan seperti ini, Fang Yu mengerutkan kening lebih erat. Dia berlutut dan mengulurkan tangan untuk menyentuh jejak kaki itu. Saat ini, dia menemukan bahwa jejak kaki tersebut sangat keras, tidak seperti jejak yang baru saja mereka tinggalkan. Bukan hanya sekedar jejak kaki, bahkan mungkin sudah ada sejak lama. Gurun yang begitu luas, hanya serangkaian jejak kaki yang tersisa di sini. Fang Yu menyipitkan mata, melihat ke depan ke arah jejak kaki itu. Masih ada gurun tak berujung di depan. Fang Yu berpikir sejenak, dan bergerak maju dengan cepat mengikuti jejak kakinya. Dia ingin melihat kemana rangkaian jejak kaki ini pada akhirnya akan membawanya. Swiss. Sepanjang perjalanan, jejak kaki tersebut tidak putus, namun jumlah jejak kaki tersebut semakin sedikit. Menggabungkan gurun di kedua sisi, Fang Yu mengerutkan kening. Ia merasa seharusnya ada banyak bangunan atau benda lain di kedua sisi jejak kaki tersebut, namun lambat laun menghilang selama bertahun-tahun dan berubah menjadi pasir kuning. Seharusnya sekelompok biksu yang datang ke sini saat itu, perlahan-lahan bergerak maju. Saya tidak tahu kesulitan apa yang mereka temui dalam perjalanan, sehingga jumlah orang semakin sedikit. Mata Fang Yu berkedip saat dia berspekulasi di dalam hatinya. Setelah berjalan beberapa kilometer, hanya tersisa sepasang jejak kaki di pasir kuning. Masih setengah tapak berjinjit. Fang Yu mengerutkan kening dan melihat ke depan. Jika tebakan Anda benar, jejak kaki ini pada akhirnya akan masuk ke dalam kuil yang jaraknya 5 mil. Karena kesadaran ilahi Fang Yu telah menangkap keberadaan kuil itu. Wow, hasilnya, Fang Yu mempercepat kekuatannya dan langsung datang ke kuil. Benar saja, jejak kaki tersebut hilang setelah memasuki candi ini. Kemunculan kuil seperti itu secara tiba-tiba di gurun pasir yang kosong terasa sangat aneh. Selain itu, Fang Yu tidak mendengar suara apapun mulai dari memasuki tempat ini hingga melakukan perjalanan sejauh itu. Dia juga tidak menemukan jejak kaki yang ditinggalkan oleh makhluk lain. Ini sangat aneh, sebab, menurut keterangan Blue Jay, saat ini berbagai suku telah mengirimkan tim untuk memasuki tempat warisan tersebut, dan apalagi, ada ratusan makhluk di antara mereka. Tapi Fang Yu telah berjalan begitu jauh,
Tapi dia bahkan tidak menyadari adanya bayangan. Ini jelas merupakan situasi yang tidak normal, di mana semua tim yang datang sebelumnya. Dengan keraguan ini, Fang Yu melangkah ke kuil di depannya. Seluruh candi tidak besar, dan luasnya tidak melebihi 10 hektar. Berbeda dengan bangunan berpasir di sekitarnya, bangunan ini juga terbuat dari sejenis batuan, namun relatif terpelihara dengan baik, dan struktur dasarnya tidak kabur seiring berjalannya waktu. Masuk ke dalam kuil, ikuti jalan lurus terus ke depan. Ada 2 dinding di kedua sisinya. Seharusnya ada tulisan di dinding, tapi sekarang tidak terlihat dengan jelas. Oleh karena itu, Fang Yu tidak membuang waktu pada prasasti yang tidak jelas ini, tetapi terus berjalan lurus. Segera, dia melewati halaman kecil dan memasuki bagian terdalam kuil. Di depannya, pembacaan membangun sebuah patung. Saat Fang Yu melihat patung ini, wajah Fang Yu sedikit berubah dan dia terkejut saat itu juga. Di depannya, sebuah patung muncul. Patung itu tingginya hampir 200 meter dan terbuat dari sejenis logam. Yang mengejutkan Fang Yu adalah kemunculan patung ini. Kepala mirip kobra, tubuh manusia. Patung ular lainnya. Di bumi, dia dan Hong Lian juga memasuki sebuah kuil di ujung utara, lalu jatuh ke dalam sangkar, dan melihat patung es berkepala ular dengan penampakan yang sama. Penampilannya persis sama, perbedaannya hanya pada bahan pengecorannya. Apa yang kulihat di ujung utara adalah patung es, tapi yang di depanku, terbuat dari sejenis logam. Selain itu, tidak ada perbedaan lain. Mata Fang Yu berkedip, dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat mata patung berkepala ular itu. Benar saja, ada cahaya hijau samar di mata ikan gabus itu. Ini juga sama dengan patung es kepala ular yang ditemukan di Far North. Fang Yu mengerutkan kening dan menjadi waspada. Dia dicuri selama lebih dari setahun di Far North karena kuil seperti itu. Sekitar tahun itu, kebangkitan ras alien di bumi menyebabkan konsekuensi yang sangat serius bagi dunia seni bela diri dan dunia sekuler pada saat itu, dan menderita kerugian besar. Sekarang saya memasuki kuil lagi dan melihat patung ular yang sama lagi. Fang Yu harus waspada. Dia melihat sekeliling di kedua sisi. Saat pertama kali melihat patung manusia berkepala ular, di kedua sisinya juga terdapat pengorbanan berkepala ular. Namun kali ini sepertinya tidak. Di kedua sisi Fang Yu ada tanah datar yang kosong, dan tidak ada makhluk abnormal yang terlihat. Patung ular di depan juga tetap tidak bergerak, namun cahaya hijau samar di pupilnya masih mencerminkan keanehannya. Fang Yu menatap lurus ke arah patung itu, dan pada saat yang sama melepaskan kesadaran ilahi untuk menutupi sekeliling. Ia harus memperhatikan fluktuasi nafas di sekitarnya. Lagi pula, dia dicuri selama lebih dari setahun tanpa disadari. Patung Snakehead, mata Fang Yu sangat menakjubkan, dan otaknya berputar cepat. Ia tidak pernah menyangka akan melihat patung ular itu lagi di pesawat besar. Apalagi masih berada di tempat warisan yang aneh. Di akhir rangkaian jejak kaki, hanya tersisa 1 pasang, dan mereka memasuki kuil ini. Kemana orang itu pergi? Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan melihat sekeliling. Candinya sendiri tidak besar, dan tidak ada barang lain yang berharga di dalam candi tersebut kecuali patung kepala ular di depannya dan tulisan di dinding yang tertutup. Orang yang masuk ke kuil ini, mungkin bukan orang, tapi makhluk dari suku lain, kemana dia pergi. Dia pasti akan melihat patung ini. Kemudian, mati. Jika kamu mati, mengapa kamu mati? Di mana kamu mati? Fang Yu mengerutkan kening, dan terus-menerus mencari anomali di kuil ini dengan kesadaran ilahi. Yang lebih penting adalah posisi Fang Yu saat ini, di depan patung, ditumpuk dengan lapisan pasir kuning yang tebal. Lapisan pasir kuning ini seperti salju, dan akan meninggalkan jejak kaki saat berdiri di atasnya. Namun anehnya, jejak kaki orang yang memasuki tempat ini sebelumnya tidak muncul di sini. Pasir kuning ini sepertinya relatif segar, dari mana asalnya? Fang Yu mengerutkan kening, bertanya-tanya dalam hatinya. Selain itu, tidak ada kelainan yang terlihat jelas. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik. Patung ular di depannya tetap tidak bergerak, selama matanya bersinar hijau. Kesadaran ilahi Fang Yu menyapu gerbang kuil, dan seperti yang diduga dia menemukan tempat lain yang telah dia abaikan sebelumnya. Tepat di luar pintu gerbang candi, di atas gerbang yang belang-belang dan pudar, terdapat tanda yang samar-samar. Bagian luarnya bulat, dan bagian dalamnya agak, seperti bekas bola mata. Tanda ini juga terlihat di ujung utara.
Ditemukan juga di pintu gerbang candi tempat ditemukannya patung kepala ular. Tanda ini memberi Fang Yu perasaan pernah bertemu sebelumnya. Hari ini, aku masih merasakan perasaan ini. Hanya saja tidak ada cara untuk membicarakan dari mana perasaan ini berasal. Kekuatan macam apa yang diwakili oleh tanda ini? Mata Fang Yu dingin. Dadada, sementara Fang Yu masih mengamati jejak di gerbang kuil, terdengar suara langkah kaki di luar. Fang Yu menyipitkan matanya sedikit, dan tubuh serta nafasnya menghilang seketika dengan kemampuan menjalankan bunga tersembunyi. Dadada, saat ini, suara langkah kaki dari luar semakin dekat. Tak lama kemudian, tim masuk dari gerbang candi dan berjalan menyusuri jalan lurus menuju bagian terdalam candi, di depan patung ular. Tim ini berjumlah 30 orang, berseragam jubah hitam. Penampilan mereka mirip dengan ras manusia, namun wajah mereka terlihat sangat mengerikan, lebih mirip binatang daripada ciri wajah ras manusia. Anggota tim ini bubar setelah memasuki kuil dan mencari kemana-mana. Pada akhirnya tidak ada penemuan lain, dan mereka sampai di patung ular raksasa itu bersama-sama. Yang Mulia Bailey, kami telah mencari di seluruh kuil, dan kami belum menemukan nafas harta karun. Sebuah tangan turun ke kepala biksu itu dan melaporkan dengan suara rendah. Biksu, yang dikenal sebagai Yang Mulia Bailey, tidak menjawab, meletakkan tangannya di dada, dan menatap patung berkepala ular di depannya. Banyak bawahannya mengikuti pandangan Bailey, dan semuanya mengangkat kepala untuk melihat patung berkepala ular di depan. Mungkin, inilah harta karunnya. Bailey berkata perlahan, Yang Mulia, meskipun patung ini besar, ia tidak memancarkan cahaya yang berharga, dan tidak ada nafas. Pria di sampingnya berbisik, sepertinya itu hanya patung tua, bukan harta karun. Apa yang Anda tahu? Bailey melirik tangannya dan berkata dengan suara rendah, kami telah mengelilingi lingkaran besar di tempat warisan ini. Selain pilar setengah batu yang aneh, tidak ada lagi yang bisa ditemukan. Seluruh gurun pada dasarnya telah ditinggalkan, entah karena terlalu tua, atau karena alasan lain. Singkatnya, kita belum pernah melihat benda yang terpelihara sebaik ini sebelumnya. Semua orang yang mengikuti perintah, segera pindahkan patung ini ke ring penyimpanan. Bailey langsung memberi perintah, dan banyak pria di belakang tidak berani mengabaikannya, dan segera bergerak menuju patung ikan gabus. 6 dari mereka berjalan ke depan dan saling memandang, lalu mencubit taktik tersebut dengan kedua tangan untuk melepaskan energi sihir untuk memindahkan patung tersebut. Patung tersebut tidak terlihat berat dan tidak membutuhkan terlalu banyak tenaga. Oleh karena itu, 20 bawahan yang tersisa berdiri di belakang dan tidak mengambil tindakan apapun. Bas! Saat energi sihir yang dilepaskan oleh 6 biksu di depan menyentuh patung itu, seluruh patung tiba-tiba bersinar. Ledakan, patung itu bergetar. Kakak, kepala ular di bagian atas patung perlahan terangkat pada saat ini, dan pupil mata hijau samar mengeluarkan nafas yang sangat dingin. Wow, pada saat ini, 6 biksu terdekat yang pertama kali dipindai olehnya, tubuh mereka langsung kosong. Tubuh mereka seperti tumpukan pasir, dan mereka langsung roboh dan berubah menjadi genangan pasir kuning dan jatuh ke tanah. Ini, banyak biksu di belakang melihat pemandangan ini, ekspresi mereka berubah drastis. Kepala Bailey juga menunjukkan ekspresi ngeri, dan berkata dengan keras, mundur. Segera mundur. Namun, begitu dia berteriak, tubuhnya, serta lebih dari 20 pria di sebelahnya, tersapu oleh lampu hijau dari mata patung ular di depannya. Wow, pergerakan sekelompok besar biksu berhenti tiba-tiba, dan dengan cepat berubah menjadi genangan pasir kuning, yang berserakan di tanah. Hanya dalam beberapa detik, tim yang beranggotakan lebih dari 30 orang, menghilang begitu saja di dunia. Pasir lepas yang mereka jadikan hanya menyembunyikan jejak kaki yang mereka injak di tumpukan pasir kuning. Ada keheningan di kuil, seolah-olah tidak ada makhluk yang pernah ada di sini. Kakak, setelah membereskan tim di depannya, kepala patung berkepala ular itu sedikit diturunkan lagi. Lampu hijau di pupil berangsur-angsur menjadi redup. Memanggil, sosok Fang Yu muncul, memandangi lapisan tebal pasir kuning di depan patung dengan mata yang menakjubkan. Ternyata lapisan pasir kuning ini disulap oleh makhluk-makhluk yang ditemukan di sini. Dengan lapisan pasir kuning yang begitu tebal, bisa dibayangkan betapa banyak makhluk yang terkubur di sini. Snakehead, Fang Yu menatap patung di depan, sedikit menyipit. Apakah hanya ada patung seperti itu di tempat yang disebut sebagai tempat warisan ini?
Saya baru saja mendengar dari Bailey bahwa masih banyak pilar setengah batu di atas gurun. Apa itu? Fang Yu mengamati patung di depan. Patung itu kembali ke keadaan statis, dan tidak ada lagi gerakan abnormal. Hancurkan secara langsung. Fang Yu berpikir dalam hatinya. Fang Yu, kita bertemu lagi. Saat ini, suara serak datang dari depan. Itu adalah suara yang dibuat oleh patung itu. Mata Fang Yu tiba-tiba menjadi dingin, dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat patung ular di depan. Saat ini patung tersebut masih dalam posisi tidak bergerak, dengan kepala sedikit menunduk. Murid-murid dengan lampu hijau redup itu tidak bertemu dengan Fang Yu, tetapi menghadap ke tanah. Tapi suaranya pasti berasal dari patung ini, Fang Yu yakin akan hal ini. Dan isi kalimat itu membuat Fang Yu sangat prihatin. Bertemu lagi, ini menunjukkan bahwa patung kepala gabus juga mengingat adegan pertemuan terakhir. Dengan kata lain, patung ikan gabus memiliki kecerdasan dan kesadaran, tidak peduli dari mana kecerdasan dan kesadaran itu berasal. Fang Yu menyipitkan mata, matanya dingin, dan dia berkata, jadi kamu bisa bicara. Kenapa kamu tidak bicara? Oh, ya, aku ingat ketika matamu berbinar, seluruh patung diambil olehku. Hancur, memang sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Ada rasa sarkasme dalam kata-kata tersebut. Ya, saya tidak memiliki kesempatan untuk berbicara pada awalnya. Patung berkepala ular itu mengeluarkan suara, dengan nada tenang, dan tidak merasa terganggu dengan perkataan Fang Yu. Kali ini, kuharap aku bisa mengobrol baik denganmu. Tentu saja saya ingin ngobrol dengan Anda, pertanyaannya adalah, apa yang ingin Anda bicarakan? Fang Yu melipat tangannya di depan dada, matanya masih bersinar dingin. Bagaimanapun, patung ular itu memberinya perasaan yang sangat suram dan tidak nyaman. Sederhananya, dia hanya tidak menyukai keberadaan patung kepala ular itu. Namun pertukaran yang terjadi saat ini pasti akan menghasilkan banyak informasi yang sebelumnya tidak diketahui. Baginya, itu sangat berharga. Kita bisa membicarakan masalah nilai. Kata patung ular itu. Mata Fang Yu bergerak ketika dia mengatakan ini. Mungkinkah pikirannya dilihat oleh patung ular itu? Fang Yu menatap patung ular itu, menyipitkan mata sedikit, dan berkata, nilai. Nilai apa? Nilai keberadaan. Patung kepala gabus itu berkata, kamu dilahirkan dalam ras manusia, tetapi kamu mempunyai bakat yang sangat tinggi. Namun sayang juga karena kamu dilahirkan dalam ras manusia, ketinggian gunung yang dapat kamu daki menjadi terbatas. Saya sangat berbakat, terima kasih. Fang Yu berkata dengan ringan. Mengenai patung ular paruh kedua, sepertinya dia belum mendengarnya. Pada nenek moyang umat manusia, Anda telah memecahkan ribuan ras alien, menyelamatkan umat manusia, dan membuat tempat suci gagal. Ketika Anda mencapai bintang hari besar, Anda mengulangi apa yang Anda lakukan di bumi, menyebabkan tempat suci tersebut untuk menabrak dinding satu demi satu, dan hidung serta wajahmu bengkak. Patung itu berkata dengan tergesa-gesa. Kata-kata ini mengejutkan hati Fang Yu. Hal-hal ini, patung kepala ular di depan Anda tahu semuanya. Dan itu secara langsung menyebutkan halaman suci. Mungkinkah patung ikan gabus tidak ada hubungannya dengan pelataran suci? Ini bertentangan dengan dugaan awal Fang Yu. Petik 2 titik. Terus, Fang Yu bertanya dalam diam selama beberapa detik. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik sebelumnya, kata patung ular itu. Tetapi jika aku memberitahumu bahwa apa yang kamu lakukan sebelumnya tidak ada artinya, apa pendapatmu tentang itu? Menurutku apa yang kamu bicarakan adalah omong kosong, kata Fang Yu. Haha, kamu mungkin berpikir begitu, tapi aku akan memberitahumu bahwa semua yang kamu lakukan sebelumnya adalah tindakan yang tidak ada artinya. Patung ular itu tersenyum dan berkata, semuanya sudah hancur, sebab dan akibat tidak bisa dibalik. Ras manusia sudah hancur. Jika kamu bersikeras untuk dipeluk dengan ras manusia, kamu hanya akan terlibat dan menghilang bersama ras manusia. Menurutku itu sangat disayangkan. Itu saja, dari sudut pandangmu, apa yang harus aku lakukan agar merasa kasihan? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya balik. Sederhana sekali, Anda hanya perlu keluar dari kategori ras manusia dan menghilangkan batasan darah manusia. Anda dapat melepaskan diri dari sebab dan akibat ras manusia, lalu menemukan jalan Anda sendiri. Patung ular itu berkata perlahan, dan sementara itu, jika kamu ingin mencari jalan yang bagus bersamaku, tentu saja aku akan menyambutmu juga. Fang Yu menyipitkan mata dan berkata, aku bahkan tidak tahu siapa kamu,
bagaimana aku bisa menemukan jalan bersama? Kakak, begitu dia mengatakan ini, patung di depannya tiba-tiba mengeluarkan suara yang tajam. Kepala ular patung itu perlahan terangkat. Tapi dia tetap tidak melihat ke arah Fang Yu, tapi menembakkan seberkas cahaya ke depan. Lampu hijau berkedip-kedip di udara, perlahan mengembunkan tanda. Lingkaran dengan titik di tengahnya tampak seperti tanda bola mata. Tanda ini, baik di ujung utara atau di gerbang kuil di sini, telah muncul. Tentunya tanda ini, melambangkan identitas patung berkepala ular tersebut. Kamu seharusnya melihat tanda ini lebih dari sekali. Patung berkepala ular itu berkata, ini adalah tanda eksklusif kami, melambangkan kuil ular. Kuil ular, mata Fang Yu berkedip, dan dia bertanya dengan lugas, kamu tidak ada hubungannya dengan pengadilan suci. Tentu saja tidak masalah. Patung ular itu menjawab, jika Anda bergabung dengan kami juga dapat menangani tempat suci bersama Anda. Kami tahu bahwa Anda membenci tempat suci tersebut. Oh, lalu kamu juga terlibat dalam sebab dan akibat manusia? Fang Yu bertanya. Tidak, keterlibatan sebab dan akibat tergantung pada motifmu. Patung kepala ular berkata, jika kamu berperang melawan tempat suci untuk melindungi umat manusia, maka kamu berada dalam sebab dan akibat, tetapi jika itu hanya karena pilihanmu. Dan melawan tempat suci, itu bukanlah sebab dan akibat. Itu tidak sama. Keberadaan halaman suci adalah untuk menghancurkan umat manusia, kata Fang Yu. Ada terlalu banyak kekuatan yang ingin menghancurkan umat manusia, dan tempat perlindungan hanyalah salah satunya, atau kumpulannya. Patung ular itu berkata, untuk melawannya, selama motifnya tidak melibatkan ras manusia penjaga, tidak mungkin terjerumus ke dalam sebab dan akibat. Kamu juga salah satu kekuatan yang ingin menghancurkan umat manusia. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan berkata, patung ular itu terdiam selama 2 detik, dan menjawab, ini sebab dan akibat. Umat manusia harus dimusnahkan. Sebab dan akibat, sebab dan akibat. Saat kita terus berpindah ke alam atas, frekuensi kata sebab dan akibat semakin meningkat. Namun apa sebab dan akibatnya? Apakah itu jenis energi tertentu yang ada dalam zat, atau keberadaan tertentu dengan suatu zat? Tidak mungkin untuk ditentukan. Wilayahnya cukup tinggi, kelompok etnis tidak penting sama sekali. Patung kepala ular itu menambahkan, ada juga makhluk abadi dari berbagai kelompok etnis di kuil ular, tetapi mereka tidak terjerat dengan kelompok etnis, tetapi berada di luar konsep kelompok etnis. Ini adalah pola yang seharusnya dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik teratas. Maksudmu biarkan aku mengabaikan umat manusia dan bergabung dengan apa yang disebut kuil ular, kan? Fang Yu berkata sambil tersenyum. Apakah akan bergabung dengan kuil ular, itu tergantung keinginanmu. Patung kepala ular berkata, tetapi kami harap Anda menyadari situasi Anda, sehingga Anda dapat melepaskan diri dari umat manusia. Setelah berbicara lama, sebenarnya kamu hanya ingin menyulut pemberontakan. Fang Yu mencibir dan berkata, biarkan aku meninggalkan umat manusia agar kamu dapat menghancurkan umat manusia. Entah kamu menyingkirkan umat manusia atau tidak, umat manusia akan selalu musnah. Kami hanya kasihan atas bakatmu dalam proses budidaya, jawab patung ikan gabus. Penampilanmu bagus, cukup bagus untuk berpura-pura. Fang Yu mencibir, saya hanya menjelaskan kebenaran yang paling sederhana kepada Anda. Nada suara patung gabus itu masih sangat tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan sama sekali. Kalau begitu aku akan membalasmu saja, yaitu, jangan dipikir-pikir, kamu dan halaman suci bisa melakukan apapun yang kamu mau. Fang Yu berkata dengan dingin, aku akan menemukan sarangmu pada akhirnya dan membawa kalian semua meledak satu persatu. Petik 2 petik 2. Mendengar kata-kata penuh niat membunuh, patung kepala ular terdiam. Pupilnya masih bersinar dengan cahaya hijau, samar-samar mengeluarkan nafas sedingin es. Saya sarankan Anda punya cara apapun, tunjukkan sekarang. Saya harap Anda bisa membuat saya merasakan sedikit tekanan. Mulut Fang Yu meringkuk dan tersenyum. Sayang sekali, Fang Yu, kita tidak perlu bertengkar. Nada suara patung ular menjadi suram, mengapa kita harus membayar nyawa kita untuk ras yang sekarat? Kau tahu, betapa kentutnya. Fang Yu berkata dengan dingin, lagi pula, aku tidak punya kepala ular, dan aku tidak bisa bergabung dengan kuil ularmu. Aku benci ular dalam hidupku, dan aku tidak bisa berpura-pura menjadi kepala ular. Kalau begitu, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Nada suara patung ular telah benar-benar dingin,
kesempatan ini diberikan kepadamu oleh penguasa kuil ular kami. Kamu tidak menghargainya, itu pilihanmu. Aku hanya berharap kamu di masa depan. Jangan menyesalinya. Mata Fang Yu dingin dan dia hendak berbicara. Yang disebut tempat warisan, meskipun itu adalah hadiah pertemuan dari kuil ular kita. Patung ular itu berkata dengan nada dingin, kamu harus pergi dan melihat sentimen seperti apa yang kamu miliki terhadap para senior umat manusiamu. Menurutku kamu tidak bisa mendapatkan warisan itu. Fang Yu, selamat datang di pesawat besar. Ledakan. Begitu suara itu turun, Fang Yu merasakan ledakan kekuatan spasial yang kuat di sekelilingnya, menyelimutinya seperti tornado. Desir-desir, kekuatan hukum ruang angkasa bekerja, dan ruang tempat Fang Yu berada sepertinya terkoyak, terjepit dengan gila-gilaan. Kekuatan spasial yang kejam semuanya bekerja pada tubuh Fang Yu. Sebagai ganti makhluk biasa, tubuh fisik pasti akan runtuh pada saat ini. Bas, tubuh Fang Yu bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, melawan kekuatan yang menakutkan ini. Segera, kekuatan ruang ini menghilang. Dan pemandangan di depan mata Fang Yu juga mengalami perubahan yang luar biasa. Dia tidak berada di kuil aslinya, dan patung ular di depannya menghilang. Centang, terdengar suara air mengalir yang terus bergema. Fang Yu muncul di mata air. Mata airnya tidak dalam, permukaan mata air mencapai lutut Fang Yu. Cahayanya tidak terlalu terang. Melihat sekeliling, ada banyak bebatuan dan gunung, dan ruangnya tidak luas. Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat pintu keluar di atas seperti yang diharapkan. Jelas sekali, dia sekarang berada di dasar jurang di suatu tempat. Wow, Fang Yu mengambil beberapa langkah ke depan, mengambil mata air dengan kakinya, dan bergema di dasar jurang. Lingkungan sekitar sangat sunyi, dan tidak ada makhluk lain. Dan di mata air itu, tidak ada yang aneh. Alhasil, Fang Yu tidak tinggal terlalu lama dan menendang kakinya. Ledakan. Fang Yu melepaskan energi aslinya dan terbang menuju pintu keluar di atas. Wow, saat dia bergegas keluar, dia bisa merasakan cahaya di langit. Sepotong merah tua, putus asa. Fang Yu jatuh ke tanah, menatap ke langit yang bersinar dengan cahaya merah, menundukkan kepalanya lagi, dan menyapu sekeliling. Lalu, matanya berubah. Di depannya, beberapa makam muncul. Fang Yu hanya menghitung, 1 kolomber lalu, total 12 makam. Perabotan masing-masing makam sangat dekat. Batu nisan setinggi 20-30 meter berdiri di depan, dan di belakangnya ada bukit yang bentuknya seperti gua kecil. Sebelum Dongfu, ada 2 pintu, dan ada pula yang tidak. Tanah yang menumpuk di perbukitan, serta warna batu nisan itu sendiri, semuanya berwarna merah tua, yang terlihat sangat aneh. Ada total 12 makam. Fang Yu mengerutkan kening dan berjalan ke depan. Dia tidak melupakan beberapa kata terakhir dari patung ular itu. Kamu harus pergi dan melihat emosi seperti apa yang dirasakan para senior ras manusiamu saat dilahirkan sebagai ras manusia. Para senior itu sangat kuat. Mungkinkah tuan dari 12 makam di depan Anda adalah pendahulu dari populasi ikan gabus? Lantas, apa saja yang akan disimpan di ke-12 makam tersebut? Mungkinkah itu harta karun yang ditinggalkan oleh ras manusia yang hebat itu? Mustahil bagiku untuk mendapatkan harta karun itu dengan mudah. Kalau tidak, ikan gabus tidak akan pernah mengirimku ke sini. Mata Fang Yu sedikit berkedip, dan dia berjalan maju perlahan. Desir, desir, desir. Saat Fang Yu hendak mendekati makam di depannya, suara melolong datang dari beberapa arah. Setelah itu, masih banyak aura dasar budidaya. Ada biksu lain di sini. Mata Fang Yu sedikit dingin, dan setelah memikirkannya, kemampuan menjalankan bunga tersembunyi menghilang di tempat. Desir, desir, desir. Kali ini, 4 tim terbang bola-balik di depan batu nisan makam tersebut. Ukuran keempat tim ini kecil, mungkin semuanya beranggotakan 20 atau 30 orang. Perbedaan di antara keduanya juga terlihat jelas. Salah satu tim mengenakan jubah hitam dan menutupi wajah mereka, hanya memperlihatkan sepasang pupil berwarna merah tua. Fitur ini sangat mirip dengan biksu suku Ciliu yang pernah dilihat Fang Yu di dunia realitas virtual, dan kemungkinan besar berasal dari suku Ciliu. Sedangkan untuk 3 tim lainnya masing-masing memiliki ciri khasnya masing-masing. Salah satu tim memiliki mulut lancip di wajahnya dan sayap berbulu abu-abu di punggungnya. Bentuknya seperti elang, namun memiliki 2 cakar di tanah seperti ras manusia. Ada juga tim yang sekuat sapi,
dengan lekukan tajam tumbuh di atas kepalanya, mirip unicorn. Tim lainnya melayang di udara, tubuh bagian bawah berbentuk flokulan, dan kepalanya berbentuk lonjong, dengan hanya satu mata yang berkedip terus-menerus, dan mulutnya berbentuk lubang hitam. Yang jelas, keempat tim tersebut berasal dari 4 etnis berbeda. Biksu dari suku Ciliu itu melirik ketiga tim di depannya, matanya dingin. Suku Black Hawk, suku Lei Jiao, dan suku Hantu Terapung. Ciri-ciri ketiga suku ini terlihat jelas dan bisa dikenali secara sekilas. Dalam proses pencarian warisan, mereka sudah beberapa kali bertemu, dan mereka tidak senang rukun. Kini, mereka telah menemukan 12 makam yang saling terhubung. Selanjutnya, harus ada pertempuran lagi. Kami akhirnya menemukannya. Ini warisannya. Rumah gua di balik batu nisan ini pastilah warisan kuno. Biksu klan Elang Hitam berkata dengan penuh semangat. Sambil berkata, mereka berjalan menuju batu nisan di depan mereka. Ledakan. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh keras dari belakang, dan seorang biksu suku bertanduk tajam tiba-tiba menginjak kaki kanannya, memecahkan tanah. Retakan itu langsung menuju ke kaki sekelompok pembudidaya elang hitam, menghalangi jalan mereka. Semuanya berkumpul, mengapa kalian elang hitam berada di garis depan? Kultivator yang dipimpin oleh suku Li Jiao mengambil langkah maju, mengeluarkan nafas seperti api dari lubang hidungnya, dan meraung. Apakah kamu ingin berperang? Pemimpin suku Black Hawk menoleh, memandang pemimpin suku Juru Tulis, dan berkata dengan dingin. Suasananya tegang, dan tidak ada pihak yang berniat mundur. Kenapa tidak dilakukan saja? Totalnya ada 12 makam, dan terbagi rata. Kali ini, kata pemimpin suku Ciliu. Mendengar hal tersebut, para biksu suku Black Hawk dan suku Lei Jiao menoleh untuk melihat suku hantu yang melayang di langit. Hehehe, dia benar. Ada 12 makam, masing-masing dari kita memiliki 3 makam, semua orang telah memperolehnya, dan tidak perlu kehilangan keduanya. Pemimpin klan hantu mengambang tertawa dingin dan aneh, dan berkata, selain itu, kita harus mengambil barang-barang baik di makam secepat mungkin, jika tidak tim kekuatan etnis lain akan datang. Mendengar kata-kata ini, para biksu dari semua kelompok etnis yang hadir menoleh dan melihat ke-12 makam di depan. Kami ingin 3 makam di sebelah kiri. Pemimpin suku Black Hawk berkata lebih dulu. Kami ingin 3 makam di sisi kanan. Pemimpin suku Li Jiao langsung berkata, kalau begitu kita akan berada di tengah. Lagi pula, kita tidak tahu apa isinya. Ini sangat adil, kata pemimpin ras hantu terapung. Dengan cara ini, kelompok kekuatan besar ini berjalan menuju 12 makam di depan. Pada saat ini, Fang Yu, yang menggunakan kemampuan bunga tersembunyi untuk bersembunyi, sebenarnya berdiri di depan batu nisan di tengah. Dia mendengar percakapan keempat tim, tapi tidak peduli. Saat ini, Fang Yu sedang mempelajari tulisan di batu nisan di depannya. Meskipun karakter yang ditulis di atas adalah font kuno, font tersebut kebetulan dikenali oleh Fang Yu. Oleh karena itu, dia bisa melihat kata-kata di batu nisan itu. Rumah abadi Beichuan, makam Qianhun Xianjun. Saat batu nisan itu didirikan, hanya ada beberapa kata berikut ini. Rumah abadi Beichuan, Tuan abadi Qianhun. Fang Yu belum pernah mendengar kedua nama ini. Setelah memikirkannya, dia berjalan ke batu nisan di sebelah kiri. Sekte Dewa Matahari Jatuh, makam yang mulia abadi. Fang Yu masih belum pernah mendengar tentang kedua judul ini. Tapi bagaimanapun juga, dilihat dari karakter di kedua batu nisan tersebut, pemilik batu nisan tersebut kemungkinan besar adalah ras manusia. Apalagi kalau dilihat dari gelarnya, kekuatan mereka pasti tidak akan lemah. Setidaknya itu adalah eksistensi setingkat dewa. 12 makam, jika mereka semua adalah orang kuat di tingkat keabadian surgawi, bagaimana mereka bisa mati? Mata Fang Yu sangat menakjubkan. Anda harus tahu bahwa ketika alam mencapai alam pelarian, tubuh fisik setara dengan keabadian. Setelah tiba di negeri ajaib, terlebih lagi, selama tidak ada luka yang fatal. Dengan kata lain, tidak mungkin mati tanpa dibunuh oleh keberadaan yang lebih kuat. 12 makam, 12 kekuatan manusia, siapa yang membunuh mereka? Fang Yu sedikit menyipitkan matanya dingin. Saat ini, para biksu dari keempat suku tersebut sudah berjalan menuju makam. Menghadap ke rumah gua di belakang batu nisan, ada yang ingin membuka pintunya, ada pula yang ingin langsung melubanginya. Mata Fang Yu dingin, dan dia ingin bergerak maju. Desir, desir, desir,
Pada saat ini, suara siulan lainnya terdengar. Fang Yu mendongak dan melihat beberapa tim dari kekuatan berbeda tiba. Saat ini, wajah keempat tim yang datang ke rumah gua berubah drastis. Mereka semua menemukan ini di sini, dan segera mengambilnya. Kami akan segera pergi. Dari sini, pemimpin klan Chiliu berkata dengan penuh semangat. Dadada, beberapa tim mendarat di udara dan segera berlari ke depan setelah melihat situasi di depan. Ini warisannya, ayo cepat naik, kita harus berhasil mendapatkan warisannya. Mereka sudah di depan, ayo tembak langsung, jangan ragu. Warisan adalah milik kita, seluruh area tiba-tiba menjadi ramai. Perkelahian sepertinya tidak bisa dihindari. Mata Fang Yu dingin, namun, dia tidak terburu-buru mengambil tindakan sekarang. Karena Snakehead mengirimnya ke sini secara langsung, bahkan jika ada warisan nyata, dia pasti tidak pernah berpikir bahwa Fang Yu akan mengambilnya dengan mudah. Makam dan gua ini, pasti ada batasan lain. Ini juga yang menjadi alasan mengapa tim yang sudah memasuki tempat ini sebelumnya tidak bisa keluar. Tapi, sekarang sepertinya, tim dari berbagai suku yang menemukan rumah gua dan batu nisan sepertinya belum mempertimbangkan bahayanya, dan mereka semua tertarik dengan rumah gua di depan mereka. Tapi itu sangat bagus, perlakukan saja Fang Yu sebagai kelinci percobaan. Bum bum bum, makhluk dari banyak kelompok etnis langsung melepaskan nafasnya, dan bergegas melakukannya. Dan para biksu dari 4 kelompok etnis besar yang datang lebih dulu mengertakkan gigi saat ini, dan wajah mereka sangat jelek. Mereka masih terlambat. Sekarang, meskipun mereka benar-benar mendapatkan warisan di dalam gua, sulit untuk pergi dengan selamat. Bahkan tidak menutup kemungkinan untuk diserang secara berkelompok dan menjadi incaran utama dari begitu banyak tim yang hadir. Memikirkan hal ini, pasukan klan Chiliu langsung mundur, dan tidak ingin membuka gua secara paksa. Hantu terapung membuat pilihan yang sama. Namun tim pasukan Elang Hitam dan Rihorne tidak terlalu banyak berpikir, dan metode kohesi dapat bersiap untuk membuka gua di depan mereka. Mereka ingin mendapatkan segalanya, lalu pergi. Namun, sudah ada lebih dari 10 tim yang hadir saat ini, dan ratusan biksu dari berbagai bentuk telah tiba. Itu benar-benar warisan, dan saya tidak bisa pergi dengan mudah. Tidak masalah, cepat buka tempat ini, dan kita akan pergi setelah mendapatkannya. Pemimpin suku Black Hawk mengertakkan gigi. Boom, pada saat ini, aura kuat yang dapat menekan penonton ditekan dari atas. Saat ini, kebisingan di sekitar berhenti tiba-tiba. Ratusan biksu dari berbagai suku yang hadir terkejut dan menengadah ke langit Cheng. Semburan cahaya terang berkedip-kedip di pandangan mereka. Di ketinggian, 6 sosok muncul. Kostum mereka terlihat sangat mewah, dengan permata bertatahkan di atasnya, dan cahaya memancar darinya. Dan penampilan mereka terlihat mirip dengan manusia. Namun di dahi mereka, tanda yang jelas dapat terlihat. Itu adalah tanda rumit dari emas gelap, dan itu tampak seperti gambar seperti laba-laba namun. Saat melihat rune ini, wajah semua biksu dari semua kelompok etnis yang hadir berubah drastis. Mereka semua tahu apa yang dilambangkan oleh tanda ini. Ini adalah tanda ikonik yang melekat pada Protoss. Kelompok etnis yang termasuk dalam Protoss. Tapi bisa melekat pada Protoss adalah suatu kehormatan besar. Hanya kelompok di atas kelas 4 yang memenuhi syarat untuk melekat pada Protoss. Dari bentuk tubuhnya, mereka bahkan telah mengembangkan sosok ras dewa, yang bisa juga disebut bentuk dewa. Ini pasti kelompok etnis yang sangat kuat. Tanpa diduga, akan ada keberadaan mengerikan yang melekat pada Protoss di tempat seperti itu. Saat ini, penonton terdiam. Semua pembudidaya di bawah memandang ke 6 sosok yang mekar di langit. Di antara 6 sosok itu, 2 perempuan dan 4 laki-laki. Tempat ini diwarisi oleh klan Tianxia kita, Fen Gong. Aku perintahkan kamu menunggu, segera tinggalkan tempat ini. Jika tidak, bunuh saja. Jauh di langit, seorang biksu laki-laki tampan berbicara dengan suara dingin. Nada suaranya penuh keagungan yang tidak bisa disangkal. Begitu kata-kata ini keluar, ratusan biksu di bawah terkejut. Mereka berdiri di tempat, menatap ke 6 biksu di langit, terdiam sejenak. Lalu, kebanyakan dari mereka mulai mundur. Kelompok etnis yang tergabung dalam Protoss, sebagian besar berada di kelas 6 dan 7, mereka pasti tidak menyinggung. 6 sosok yang muncul di depan mereka, masing-masing bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan melepaskan paksaan dan momentum yang sangat kuat. Menghadapi kecemerlangan tersebut,
seluruh anggota suku yang hadir harus menundukkan kepala dan penuh hormat. Namun, masih ada kelompok yang berani, atau tidak mau. Suku Elang Hitam dan Li Jiaolah yang telah mencapai rumah gua di belakang batu nisan. Pada saat ini, anggota tim mereka mengertakkan gigi dan melihat keenam sosok yang muncul di langit. Mereka tidak mundur seperti tim ras lainnya. Karena, mereka tidak berdamai. Merekalah orang pertama yang menemukan ke-12 makam ini. Harta karun yang tiada taranya ada tepat di depan mereka. Mereka tidak mau mundur begitu saja seperti ini. Semuanya harus didahulukan. Hanya ada 6 anggota klan sah hari ini, dan mereka sudah terlambat. Mengapa mereka harus menyerahkan harta di ke-12 makam? Oke, di udara, biksu laki-laki tampan itu menyipitkan matanya sedikit saat melihat suku Elang Hitam dan suku Li Jiao berdiri di depan 2 rumah gua. Pada murid gandanya, ada niat membunuh yang kuat untuk debut. Paling-paling, aku akan memberimu satu kesempatan lagi dan segera mundur, jika tidak, aku akan membunuh kalian semua. Nan Xiu berkata dengan dingin. Begitu dia mengatakan ini, tanda emas gelap di dahinya bersinar dengan cahaya redup. Di antara 2 tim yang berada di lapangan, tubuh pemimpin tim suku Black Hawk terkejut. Pada saat ini, ia akhirnya terbangun. Konflik dengan kelompok klan Tianxia tingkat ini setara dengan mencari kematian. Bagaimana mereka bisa bersaing untuk mendapatkan peringkat di atas kelas 4 dan menjadi bagian dari kekuatan grup Protoss? Pemimpin suku Black Hawk tidak lagi memaksa, melirik ke arah banyak bawahan di belakangnya, dan berkata dengan suara rendah, segera mundur. Saat ini, pasukan suku Black Hawk juga mundur. Di balik 12 batu nisan, di depan rumah gua, hanya tim suku Li Jiao yang belum pergi. Pemimpin suku Li Jiao mengatupkan giginya, mengepalkan tinjunya, dan sudut atas kepalanya bersinar dengan cahaya dingin. Sepertinya kamu tidak ingin bertahan hidup. Siu laki-laki di langit mengangkat mulutnya, memperlihatkan senyuman dingin. Bunuh mereka, jangan buang waktu. Pada saat ini, seorang kultivator wanita di balik pengembangan diri pria berbicara dengan nada yang polos dan biasa, seolah-olah dia sedang memesan sesuatu yang sepele. Ya, kakak senior Zixi. Kultivator laki-laki itu menjawab dengan hormat, dan kemudian memandang kelompok biksu suku Li Jiao di bawah dengan mata dingin. Dia membalik tangan kanannya, dan sebuah tanda muncul di tangannya. Fen Gongling, hancurkan taktiknya. Bas, segera setelah lampu tanda menyala, sekelompok energi sihir seperti api menyebar di udara. Kelompok sihir ini bisa langsung meledak ke arah petugas suku bertanduk di bawah. Warna kulit banyak biksu suku Li Jiao berubah drastis. Mereka meraung, dan segera mengeluarkan nafas mereka sendiri di saat yang bersamaan. Bum bum bum, daging mereka meledak, otot-otot mereka yang kuat menegang, melepaskan semburan gas pelindung tubuh yang kuat. Di saat yang sama, tombak muncul di tangan mereka, seolah ingin melawan. Ledakan, namun, ketika hukum di langit menyerang mereka, ekspresi mereka berubah. Boom, ki pelindung tubuh yang mereka sandarkan hampir runtuh dalam sekejap. Dan dalam kelompok energi sihir ini, juga terdapat atmosfer yang merusak. Ini tidak terlihat jelas dari permukaan. Daging yang diselimuti oleh kelompok sihir ini dengan cepat meleleh, berubah menjadi genangan darah, dan dengan cepat menguap, menghilang sepenuhnya. Lusinan biksu suku Li Jiao semuanya ditelan oleh energi ajaib ini, dan tubuh mereka meleleh dengan cepat. Dan teriakan mereka tidak berlangsung lama, dan mereka semua berhenti. Pada titik ini, hanya dalam beberapa detik, para pembudidaya suku Liahon musnah seluruhnya. Zizi, bola hukum itu bisa meledak di tanah seperti setetes air yang besar. Desir, kemudian, siu laki-laki di udara mengangkat token di tangannya, dan kelompok sihir ini dengan cepat berkumpul ke dalam token dan menghilang. Token itu bergetar sedikit, dan siu laki-laki itu mencibir, wajahnya penuh penghinaan, dan menyimpan token itu. Makhluk dari ras yang lebih rendah ini benar-benar tidak punya otak dan tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Pada saat ini, ada keheningan di sekitar. Para biksu dari berbagai kelompok etnis yang telah mundur untuk jarak tertentu semuanya memandang keenam sosok bersinar di langit, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Begitu mudahnya, membunuh semua pembudidaya suku Li Jiao. Apakah ini kekuatan ras yang lebih tinggi? Kesenjangannya terlalu besar, itu lebih besar dari yang mereka kira, dan tidak ada kekuatan untuk bertarung sama sekali. Pada saat ini,
Ratusan biksu dari berbagai suku yang hadir semuanya terkejut, dan tidak lagi berani memikirkan tentang 12 makam di depan dan harta karun tiada taraf yang mungkin ada di belakang mereka. Siu laki-laki melirik ke tanah, lalu menoleh untuk melihat banyak kelompok etnis di belakangnya, dan mencibir, apakah kamu masih pergi? Atau, biarkan kamu melihat kami mengambil harta dari 12 gua satu persatu. Kamu tidak perlu marah dan tidak mau, karena harta karun seperti itu bukan milik rasmu yang lebih rendah. Bahkan jika kamu beruntung, kamu tidak akan bisa menangkapnya. Menghadapi ejekan telanjang ini, kelompok etnis tidak punya cara untuk membantahnya, dan pembacaan UU hanya bisa menahannya. Oke, Yuan Qi, tidak perlu terlalu banyak berbicara dengan makhluk rendahan ini, lakukan sekarang. Buka 12 gua di sini, ambil semua harta di dalamnya, dan buat keputusan cepat. Mungkin akan ada 4 gua lainnya. Tunggu untuk kelompok etnis yang akan datang, kata kultivator laki-laki lain di sebelahnya. Kultivator laki-laki yang dikenal sebagai Yuan Qi mengangguk, menoleh untuk melihat dua kultivator laki-laki lainnya di belakang, dan berkata, Xiu Ping, Hua Ji, kalian berdua akan pergi untuk membuka Dongfu, dan kakak senior Tianlu serta saya akan membantu kamu di belakang. Sedangkan kakak senior Yu Zizi dan kakak senior Yixuan tidak perlu melakukan pekerjaan kasar ini, tunggu saja di sini. Iya kakak, Suhei dan Hanagi segera merespon, dan mereka akan mendarat di tanah. Dan masih banyak lagi. Namun saat ini, Zixi, yang dipanggil kakak perempuan oleh Yuan Qi, berbicara lagi. Wajahnya sangat halus, seperti peri dalam lukisan, tetapi ekspresinya sangat dingin dan dia berada jauh. Pada saat ini, dia sedikit mengernyit dan melihat kedua belas rumah gua di bawah, tetapi tidak berbicara. Kakak senior Zixi, ada apa? Yuan Qi langsung bertanya. Zixi menatap Yuan Qi dan berkata, suasana di sini cukup aneh, ditambah rumor yang kudengar sebelumnya, warisan di sini tidak dapat dengan mudah berhasil menghancurkan Dongfu, mungkin itu akan mengarah pada larangan yang ditetapkan di sini, dan dengan demikian menghadapi bahaya. Petik 2. Kakak senior, benar, ini karena pertimbangan, lalu. Yuan Qi senang dengan semua ekspresinya, dan mengangguk berulang kali. Zixi memandang sekilas ke kelompok etnis yang telah mundur jauh, dan sudut mulutnya sedikit terangkat, dan berkata, perintahkan makhluk dari kelompok etnis yang lebih rendah untuk menemukan jalan bagi kita. Yuan Qi tertegun sejenak, lalu melihat ke arah ratusan makhluk tingkat rendah yang telah mundur jauh, matanya berbinar, dan dia mengangguk dan berkata, seperti yang diharapkan, kakak senior Zixi, saya mengerti. Sekarang saya akan menangkap beberapa hantu mati. Kemudian, matanya dingin, dan dia terbang ke kejauhan. Kamu, dan kamu, kalian semua datang ke sini untuk membuka gua untuk kami. Yuan Qi maju ke depan banyak kelompok etnis dan memberi perintah. Nada suaranya tidak dapat disangkal. Adapun para biksu dari kelompok etnis yang dia pilih, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka telah menyadari apa yang Yuan Qi ingin mereka lakukan. Oleh karena itu, mereka tidak bergerak di tempat, bahkan ingin melarikan diri. Aku tidak meminta pendapatmu, aku memerintahkanmu untuk pergi. Siapapun yang tidak mengikuti, aku akan membunuh siapapun. Yuan Qi mengangkat telapak tangan kanannya dan berkata dengan dingin. Fang Yu melihat tindakan Yuan Qi di kejauhan, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat lebih dekat 5 sosok di udara. Klan Tianxia, Istana Pembakaran. Bagian depan harus berupa nama kelompok etnis tempat mereka berada, dan bagian belakang harus berupa nama kekuatan utama dalam kelompok etnis tersebut. Keenam orang ini berpenampilan mirip manusia, namun ada tanda khusus di dahi mereka. Mereka terlihat sangat kuat dan nafas mereka tidak lemah. Setelah 6 orang ini muncul, tim lain dari lebih dari selusin kekuatan etnis benar-benar mundur secara sadar. Ini mengejutkan Fang Yu, karena menurutnya, meski ke-6 orang ini memiliki aura yang sedikit lebih kuat, ras lain tidak boleh terlalu proaktif dan mundur. Apapun yang terjadi, Anda harus pensiun atau pensiun setelah bertengkar. Namun faktanya tim dari berbagai etnis ini dengan cepat mundur setelah melihat kemunculan ke-6 sosok tersebut, wajah mereka penuh keterkejutan. Hanya ada satu kemungkinan dalam situasi ini. Begitulah cara tim mengetahui identitas ke-6 orang tersebut. Dan identifikasi ke-6 orang ini, mungkin adalah tanda emas gelap di dahi. Kalau tidak, mereka tidak akan berbeda dengan manusia, paling banter, mereka akan berpakaian lebih mewah. 6 orang ini berasal dari klan Tianxia dan Fen Gong,
dan mereka pasti sangat kuat, dan dari kata-kata orang itu, Anda juga dapat mengetahui bahwa mereka berasal dari kelompok etnis yang lebih tinggi, mungkinkah mereka yang kedua, ketiga, atau kelompok etnis kelas 1. Tidak, Fang Yu berpikir dalam hati. Desir, sementara Fang Yu masih memikirkannya, Yuan Qi telah membawa lebih dari 20 biksu yang dipilih dari masing-masing tim kembali ke gua di tengah. Rumah gua itu adalah makam di Faxianzun dari Sekte Meteorit yang pernah dilihat Fang Yu sebelumnya. Fang Yu segera terhibur. Ia juga sangat penasaran dengan akibat dari pembukaan paksa gua tersebut. Jelas sekali, orang-orang ini sudah siap untuk melakukannya. Inilah yang dimaksud Fang Yu. Buka dengan cepat, Yuan Qi memerintahkan dengan dingin. 20 biksu yang dipaksa datang tidak berasal dari kekuatan yang sama, jadi mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan saling memandang. Mereka tidak punya pilihan selain membuka gua di depan mereka. Ledakan, lebih dari 20 biksu bekerja bersama, menggunakan cara mereka sendiri untuk meledakkan energi Dharma di gua seperti bukit. Bang Long, terdengar suara keras. Seluruh bukit berguncang hebat. Berbagai cara dapat meledakkan bebatuan. Di lapisan luar rumah gua, langsung meledakkan bebatuan tersebut hingga berkeping-keping. Boom! Seluruh gua meledak dengan hebat. Kemudian, bau darah merah terpancar darinya. Yuan Qi mengerutkan kening dan mundur. 5 pembudidaya dari klan Tianxia di langit juga menatap lurus ke rumah gua. Panggil, banyak aura merah terpancar darinya. 20 biksu yang paling dekat ditelan oleh aura merah tua ini dalam sekejap. Ah, tolong, tanganku, kepalaku. Semburan jeritan sedih terpancar dari aura merah tua. Pada saat ini, Fang Yu, yang tidak terlihat, juga semakin dekat. Dia mengerutkan kening dan perlahan mundur. Dan garis pandangnya menatap lokasi rumah gua. Wow, nafas merah masih menyebar, dan jeritan di dalamnya berhenti tiba-tiba pada waktu tertentu. Hanya suara siulan gejolak nafas yang tersisa antara langit dan bumi. Yuan Qi mundur ke tim. Untungnya, kakak senior Zixi mengingatkan, jika tidak, kita akan menderita akibat serangan gelombang pertama ini. Sepertinya, ini adalah batasan yang ditetapkan oleh warisan. Aura merah ini menelan makhluk dari ras yang lebih rendah, kata Yuan Qi. Zixi tidak berbicara, dia mengerutkan kening saat dia melihat aura merah menyebar di depannya. Swiss. Tiba-tiba, aura merah tua yang menyebar dengan cepat menyusut. Desir-desir, momentum kontraksinya sangat dahsyat, dan dengan cepat mengembun menjadi bola. Kakak, terdengar suara-suara tajam dan keras. Nafas merah tua berangsur-angsur mengembun menjadi bentuk manusia. Aura merah dalam jumlah besar mengembun di kepala, anggota badan, batang tubuh. Guntur menyambar di tubuh ini. Dalam waktu singkat, wujud manusia ini telah terkondensasi sepenuhnya dan berhasil. Itu tampak seperti orang yang hidup. Ini adalah pria dengan wajah yang mengerikan. Wajahnya berlumuran darah, pupil matanya berlumuran darah, dan dia sangat marah. Melihat pria ini muncul, ekspresi 6 pembudidaya dari suku Tianxia di langit semuanya berubah. Bahkan para biksu dari semua kelompok etnis yang mundur ke kejauhan, jantung mereka berdebar kencang saat ini, dan rambut mereka berdiri tegak. Bahaya, bahaya ekstrem. Pria kulit hitam besar yang terkondensasi dari langit penuh aura merah di depannya membawa rasa penindasan yang besar kepada penonton. Pada saat ini, pria yang diselimuti oleh darah roh jahat memandang ke-6 pembudidaya Tianxia di langit terdekat. Wajah ke-6 pembudidaya suku Tianxia semuanya berubah, tetapi hati mereka tiba-tiba bergetar, dan tanpa sadar mereka merasakan ketakutan. Yuan Qi menjilat bibirnya, melihat ke jalan di sampingnya, dan berkata, saudaraku, kita terus biarkan makhluk ras tingkat rendah itu menguji. Zixi berkata dengan dingin di belakangnya. Ya, Yuan Qi segera menjawab. Dia menoleh, melihat makhluk tingkat rendah di belakang, dan hendak bergegas keluar. Pada saat ini, makhluk etnis tersebut juga pulih, dan di bawah kepemimpinan pemimpinnya, mereka segera mundur tanpa menoleh ke belakang. Mundur, jangan diam, lari, boom. Ratusan makhluk dari semua kelompok etnis mundur. Ledakan, tetapi pada saat ini, manusia berdarah yang berdiri di depan rumah gua yang hancur itu mengangkat kepalanya dan mengangkat tangannya. Bas, langit merah tiba-tiba mengeluarkan energi sihir seperti tirai langit, langsung menghalangi jalur makhluk-makhluk ini. Ledakan, langit runtuh di depannya, membelah tanah, langsung mengisolasi jalan. Jangan khawatir, cepatlah. Beberapa biksu meraung dengan liar.
Mereka melepaskan energi sihir, meledakkan tirai tipis ini, mencoba mendobrak jalan keluar. Namun, ketika energi sihir mereka meledak di atas tirai cahaya itu muncul seperti pusaran, menyerap energi sihir mereka di dalamnya. Desir, desir, desir. Kemudian, dia menembakkan beberapa kekuatan sihir seperti pisau tajam satu demi satu. Bang, 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 kepala, hati, dan dantian para biksu itu ditusuk satu demi satu, sungguh tragis. Ketika biksu lain melihat pemandangan ini, mereka semua terkejut hingga berhenti. Mereka menoleh dan melihat orang-orang berdarah yang terbakar di kejauhan, dengan ketakutan di mata mereka.